atuh mah caricing di imah ulah wakahayang deyang nu ngeunah-ngeunah kege aya waktosna mun ieu corona geus taya di dunya ayeuna mah wayahna caricing heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Enmersa Fitri. Kali ini saya akan sedikit sharing tentang dampak sosial dari pandemi COVID-19. Sebagaimana teman-teman tahu semua, WHO pada bulan-bulan yang lalu telah mendeklarasikan, telah mengumumkan bahwa COVID-19 ini telah menjadi pandemi global. Kenapa jadi pandemi global? COVID-19 ini yang berasal dari Cina sana, dari Wuhan, merebak ke seluruh penjuru dunia, termasuk negara tercinta kita, yaitu negara Indonesia. Betul banget. Nah, tidak hanya berdampak pada kesehatan, COVID-19 ini ternyata berdampak pada seluruh aspek seperti sosial, karena jadi berubah budaya karena pendidikan diberhentikan sementara diliburkan, terus manusia semuanya harus diam di rumah, nggak boleh beraktivitas di luar rumah dan yang lainnya. Terus COVID-19 itu sangat berdampak pada ekonomi. Kenapa? Karena banyak orang yang di PHK, banyak orang yang diliburkan, sehingga banyak orang yang tidak berproduktif selama di dalam rumah. Nah, jadi menurunkan ekonomi gitu, baik ekonomi keluarga, ekonomi negara, apalagi ekonomi negara, karena negara demi terputusnya mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini, negara melakukan berbagai macam cara. Pertama, negara kita ini melakukan atau pencegahan pertama ini adalah bernama dengan PSBB. Apa itu PSBB? PSBB itu adalah pembatasan sosial berskala besar. Nah, di mana semua aktivitas kita manusia, masyarakat Indonesia itu dibatasi, nggak boleh keluar rumah. Selama PSBB, semuanya dianjurkan work from home, semuanya bekerja di dalam rumah. Tapi bagi sebagian orang yang PHK, bagaimana bisa bekerja di dalam rumah? Mereka kebanyakan masih pada bingung untuk melakukan apa di dalam rumah. Itu salah satu dampak sosialnya. Karena dari PHK tersebut mereka jadi kebingungan, mereka harus kerja apa, harus melakukan apa, sehingga di dalam rumah tidak produktif. Nah, yang kedua, pemerintah juga menggembor-gemborkan yang namanya hashtag di rumah aja atau stay at home, yang sebagaimana tadi disebutkan dalam PSBB, semua aktivitas kita ini tidak boleh di luar rumah. Kalaupun harus keluar rumah, kita harus menggunakan masker, dilarang bersentuhan atau yang namanya physical distancing untuk mencegah atau memutus tali rantai penyebaran virus corona. Nah, yang kedua ya, dampak sosial ini selain kepada pengangguran, yang tadi PHK itu berarti pengangguran ya, banyaknya pengangguran selama pandemi. Yang selanjutnya itu adalah stigma sosial. Apa itu stigma sosial? Jadi masyarakat kebanyakan mereka lebih menghindar dari orang yang ODP, PDP, bahkan yang keluarganya, ada salah satu keluarga yang mengidap atau terinfeksi virus COVID-19 ini, mereka bahkan menjauhinya sehingga terjadi stres terhadap keluarga yang salah satu anggota keluarganya terinfeksi COVID-19. Yang padahal mereka itu sedang butuh yang namanya support dari kita. Kenapa? Siapa sih yang mau kita terinfeksi virus COVID-19? Tidak ada yang mau. Maka dari itu ketika ada saudara kita, tetangga kita yang nyatanya dia menjadi ODP, menjadi PDP, menjadi terinfeksi virus COVID-19, maka yang kita harus lakukan adalah memberi semangat untuk dia tetap berisolasi diri, dan kita akan membantunya dalam segala mencukupi kebutuhan sosialnya. Kan
Lagian pemerintah juga nggak akan tinggal diam kali, kayak RW, RT gitu juga nggak akan tinggal diam ketika ada salah satu keluarganya yang ada ODP, yang ada PDP. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu adalah masyarakat ini pada awal pandemi ini, masyarakat ini kurang percaya pada pemerintah. Kenapa kurang percaya pada pemerintah? Karena saking banyaknya informasi-informasi yang hoax, itu membuat masyarakat ini kurang percaya pada pemerintah dan dianggap pemerintah itu tidak transparan dalam penanganan COVID-19 ini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa dikatakan pemerintah sudah bisa transparan karena setiap daerah memiliki kewenangannya tersendiri untuk menangani pemutusan penyebaran virus COVID-19 ini, sehingga menyebabkan masyarakat ini tidak mematuhi, tidak mentaati yang namanya protokol kesehatan. Mereka keluar rumah mengabaikan masker, mereka tidak cuci tangan, bahkan mereka tidak physical distancing. Mereka dekat-dekatan, kali-kalian, bersalam-salaman. Nah, itu tanda bukti bahwa mereka kurang percaya pada pemerintah. Seperti itu. Yang padahal pemerintah ini menginginkan kita ini mematuhi protokol kesehatan. Kenapa ingin dipatuhi? Karena demi tercepat selesaikannya wabah virus corona ini di Indonesia. Karena kalau masyarakatnya belum sadar, nggak sadar akan virus COVID-19 ini berbahaya, maka ya sampai kapanpun mungkin wabah ini akan lama selesai di Indonesia kalau masyarakatnya sendiri mengabaikan protokol kesehatan. Nah, sekarang pada era new normal, semua orang atau karena WHO itu udah mendeklarasikan lagi bahwa kita dapat melakukan yang namanya new normal atau AKB. Nah, aktivitas kebiasaan baru. Nah, dari situ semua wilayah yang dengan syarat telah menduduki zona hijau itu boleh melakukan new normal, kecuali yang masih kuning dan merah itu masih di PSBB. Nah, dari new normal ini atau AKB ini, semua kegiatan masyarakat bisa berjalan dengan normal, tetapi ada syarat, ada protokol kesehatan yang ketat. Yang pertama, untuk menghindari dari virus corona ini di era new normal ini, kita boleh keluar, tetapi wajib menggunakan masker. Wajib menggunakan masker. Selain itu, kita harus membawa yang namanya hand sanitizer untuk ketika kita telah memegang yang barang sering disentuh oleh orang, maka kita harus langsung mencuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Yang kedua, kita harus melakukan physical distancing, yaitu kita jangan bersalaman, jangan bersentuhan sama orang lain. Terus kalau ngobrol juga harus agak jauh, seperti itu. Nah, diharapkan teman-teman semua ini bisa tertib ya, bisa tertib mengikuti protokol kesehatan agar kita dapat terlindungi dari virus COVID-19 ini. Selain itu, teman-teman, bagi siapa saja yang memang ternyata di PHK, dirumahkan, atau semuanya kegiatannya dalam rumah, walaupun sekarang udah kondisinya new normal, kita sudah bebas berkeliaran kemana saja, asalkan dengan protokol kesehatan yang ketat dan tetap menjauhi kerumunan, kita harus tetap mawas diri karena kita nggak pernah tahu di luar itu di mana si virus corona itu berada, kita nggak pernah tahu karena virusnya kan kecil, nggak kelihatan sama kasat mata kita. Nah, jadi kalau bagi orang yang ternyata di PHK atau misalnya kegiatan di rumah, biar tetap produktif kita bisa melakukan kreativitas yang lainnya karena banyak yang bisa kita lakukan, seperti kita bisa ikut berdagang, jualan, menjadi reseller. Sekarang lagi busung kan ya, dari semenjak kita dirumahkan ternyata masyarakat memang sudah pintar dan mengambil langkah berjualan di rumah. Nah, selain itu
bagi pencinta musik, pencinta karya seni, mereka juga dapat berkarya melalui karyanya sendiri gitu. Bisa diupload lewat YouTube, Instagram, dan Facebook. Semuanya itu bisa kita lakukan. Dan itu kalau misalnya kita bisa berhasil, itu juga lumayan benefitnya buat ekonomi kita gitu kan. Nah, mungkin sekian ya teman-teman dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kita semua, dan kita dapat dan semoga kita dapat terhindar dari yang namanya virus COVID-19. Nah, dengan cara kita tetap menggunakan masker, physical distancing, terus mencuci tangan, dan yang terakhir berdoa kepada Allah agar wabah ini diangkat oleh Allah sehingga di dunia ini bersih tanpa virus COVID-19 lagi. Amin ya robbal alamin. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Sebentar. Nah, sebelum itu bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar apa yang tadi telah saya sampaikan, teman-teman boleh komen di bawah. Nanti kalau ada kesempatan lagi, nanti aku bisa share lagi sama kalian. Jangan lupa subscribe dan like. Ya udahlah, dadah. Assalamualaikum.